Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Arif Abdullah dengan NIM 2521101152, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dari LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan judul Larangan Pergaulan Bebas dan Mendekati Zina. Penerapan model pembelajaran Deep Learning untuk meningkatkan pemahaman tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina kelas 10, Rabu 8 Oktober 2025. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, manis senyumnya dengan dunia. Allahu Akbar. Oke, hari ini ada yang tidak hadir, kawan-kawannya? Gak ada, berarti nihil semua ya. Oke, kita akan absen dulu ya. Mulai dari Aca, ada? Hadir, Pak. Ade Mustafa? Pak, minta tolong dipimpin untuk memulai memulai pelajaran. Kita membaca doa. Untuk ketua kelas kita persilahkan. Pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kebutuhan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kita membaca surah pendek dulu ya. Membaca surah Al-Fil. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin. Marilah kita membaca surah Al-Fil. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmih. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya dipersilahkan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
Oke, kepada semuanya dipersilakan duduk kembali. Oke, pada hari ini kita akan masuk materi tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Untuk selanjutnya, ada yang tahu apa itu pengertian zina dan pergaulan bebas? Saya, Pak. Oke, pada Ipan dipersilakan. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Oke, tepat sekali. Jadi pengertian zina itu adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik ya, tapi tanpa ada ikatan yang sah ataupun yang namanya pernikahan, belum menikah ya, makanya itu yang disebut dengan zina. Oke, selanjutnya ada yang tahu pengertian pergaulan bebas? Saya, Pak. Oke, Dila silahkan. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh tata cara agama, aturan-aturan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, kan aplaus pada Dila. Ya, jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak terkontrol ataupun yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik di masyarakat maupun di negara. Ya, kan sudah dijelaskan kawan kita apa itu pengertian zina dan pergaulan bebas. Sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu memahami larangan pergaulan bebas dan zina sebagai upaya menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga yaitu menganalisis isi kandungan Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 serta hadis terkait larangan pergaulan bebas dan zina. Terus yang keempat yaitu menjelaskan makna dan hikmah dari larangan mendekati zina dan menjauhi pergaulan bebas. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu menjelaskan dampak buruk ataupun bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina terhadap individu dan masyarakat. Dan yang keenam, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menghindarkan diri dari perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Dan yang ketujuh, mampu mengaplikasikan pesan-pesan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga diri dari perbuatan tercela. Terus yang terakhir yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, dan taat aturan sebagai upaya menjauhi pergaulan bebas. Oke, itu ada 8 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya pengertian zina dan pergaulan bebas. Terus di sini ada yang tahu dalil yang berhubungan dengan dilarangnya zina? Pak. Oke, Nelwina, apa dalilnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Oke, tepuk tangan pada Nelwina. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lengkap materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan sumber belajar kita. Mari kita menonton video yang Bapak sajikan di depan. Sebenarnya kamu nggak nih apa itu kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja ini merupakan perilaku sosial yang menimpa di dalam masyarakat. Masalah-masalah kenakalan remaja apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, berikut dari contoh masalah kenakalan remaja. Narkoba dan merokok menjadi alternatif negatif bagi mereka yang memiliki masalah hidup untuk mendapatkan pekerjaan yang masih sesaat, bolos sekolah dan bullying, kemudian perkelahian bahkan tawuran. Remaja yang melakukan perkelahian atau tawuran terkadang
kawasan kaki agar orang lain menganggap dirinya adalah keren. Padahal kan tidak. Ada juga seks bebas. Masih tabunya seks edukasi bagi kalangan remaja ini merupakan salah satu waktu. Dan ada pornografi di era digital ini dengan sangat mudahnya para remaja mengakses situs pornografi dan dengan mudahnya meracuni mental anak. Selanjutnya, kriminalitas, contohnya kemudian ataupun mereka. Banyak remaja sekarang tersandung kasus kriminalitas. Mereka bekerja untuk memenuhi gaya hidup mereka atau makanan dan kemenangan mereka. Disebutnya bahwa kriminalitas dan masih banyak kenapa yang lain. Nah, ini bang, timbulnya kenakalan remaja ini ada dari faktor internal dan eksternal. Itulah sumber belajar kita tentang dampak pergaulan bebas. Oke, sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, apa yang dapat kalian ambil pelajaran ataupun pertanyaan yang menjanggal dalam hati kalian tentang video dampak pergaulan bebas tadi? Saya Pak, Oke, pada Rinaldi apa pertanyaannya? apa yang memicu terjadinya pergaulan bebas? Apa yang memicu terjadinya pergaulan bebas? Oke, tadi pertanyaannya apa yang memicu terjadinya? Bisa menjawab pertanyaan dari Rinaldi tadi? Saya Pak, Oke, kepada Taufik, persilakan. jawab pertanyaan dari Nabi. Dampak pemicu pergaulan bebas yaitu 1. Pergaulan yang tidak sehat, 2. Kurangnya kontrol dari orang tua. Oke. Kan aplaus kepada teman kita Taufik dan Rinaldi. Masih semangat untuk belajarnya? Oke. Kalau kurang kita ice breaking dulu gimana? Oke. Semuanya persilakan berdiri dulu. Pertama-tama menulis angka dengan menggunakan tangan ya. Oke. Nanti baru selanjutnya menulis angka sesuai dengan gerakan tubuh. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, mulai ya. Angkat tangannya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Sekarang mari kita coba menggunakan kepala dan seluruh anggota badan ya. Oke, contohnya 1. Oke, paham? Paham. Oke, mari kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4 lagi. Oke, dipersilakan duduk kembali ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi ya, biar Bapak jelaskan nanti lebih lengkap ya. Tadi yang pertama yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan norma baik dalam masyarakat. Oke, sekarang akan Bapak jelaskan pengertian larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas tadi adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan norma-norma baik di dalam masyarakat ataupun dalam bernegara. Terus kalau pengertian zina yaitu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tapi tanpa adanya ikatan yang sah ataupun pernikahan. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang di depan itu ada di PowerPoint. Di situ ada dalil-dalil dalam Islam tentang larangan berzina. Yang pertama yaitu yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatau wa sa'a sabila. Dasar hukum yang menjadi landasan untuk dilarangnya berzina yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 2 ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulli wahidim minhuma mi'atan jaldah ya, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali.
Dasar hukum selanjutnya yang menjadi sumber dilarangnya perbuatan zina yaitu adalah hadis Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yasni azani jinan yazani wahwa. Artinya tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Jadi ada 3 sumber hukum yang menjadi penyebab dilarangnya berzina. Yang pertama tadi terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua yaitu Quran surah An-Nur ayat 2. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga adalah hadis Nabi yang terdapat, yaitu la yasni azani jinan yazani wahwa. Siapa yang bisa menyebutkan tadi macam-macam zina? Saya, Pak. Ya, kepada Alia. Zina mata. Zina mata. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, apa? Zina kaki. Terus? Saya, Pak. Ya. Zina tangan. Zina hati. Terus? Zina telinga. Nah, dari masing-masing tadi ada yang bisa memberikan contoh? Seperti zina mata? Ada yang tahu contohnya? Ya, Alia? Memandang lawan jenis, Pak. Memandang lawan jenis ya. Oke. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh tentang zina tangan? Ya, Dila. Bersentuhan perempuan. Bersentuhan sama yang bukan muhrim. Oke. Ini Bapak menjelaskan tentang dampak ataupun konsekuensi tentang zina ya. Yang pertama yaitu dosa besar yang mendatangkan murka dari Allah dan siksa yang sangat pedih. Yang kedua yaitu merusak kesehatan mental ya, yaitu seperti depresi, ada rasa cemas, dan selanjutnya yaitu manfaat menjauhi perbuatan zina. Yang pertama yaitu menjaga kesucian, harga diri dan martabat individu. Yang kedua yaitu memelihara kehormatan dan keutuhan keluarga. Yang ketiga yaitu terhindar dari penyakit menular dan masalah sosial. Kalau penyakit menular ini biasanya penyakit apa? Kalau yang sering berzina? HIV AIDS ya. Terus yang terakhir yaitu memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita harus bisa tahu ya. Yang selanjutnya itu bergaul tanpa batasan waktu dan tempat. Jadi ini nggak tahu waktu pulang malam dan di tempat-tempat maksiat. Terus yaitu yang terakhir adalah penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Nah, di sini ada strategi menjaga diri dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu memperkuat iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, setelah Bapak menjelaskan materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, nah anak-anak sekalian, apakah kalian contohnya rajin sholat dan berpuasa? Terus apakah ada yang tahu solusi dalam menghindari pergaulan bebas dan mendekati zina? Ada yang tahu? Oke, Alia. Mendekatkan diri kepada Allah. Terus siapa lagi yang tahu? Ya. Dengan cara menikah, ya. Terus siapa lagi? Oke, kasih aplaus buat teman-teman kita. Setelah Bapak menjelaskan materi kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Nanti di sini ada tugasnya, yaitu tentang seberapa paham kalian tentang materi kita pada hari ini, dan akan nanti dijelaskan per kelompok ya. Oke, ini akan Bapak bagikan satu per kelompok. Oke, nanti dijawab ya pertanyaannya yang terdapat di LKPD ya. Bapak bagikan LKPD-nya kan. Nah, sekarang tugasnya untuk kelompok 1 tadi menjelaskan tentang pengertian pergaulan bebas dan mendekati zina serta dalilnya ya. Untuk kelompok 2 yaitu hikmah
hikmah dilarangnya pergaulan bebas dan mendekati zina. Untuk kelompok 3 dampak pergaulan bebas dan mendekati zina. Terus yang kelompok 4 yaitu solusi dari pergaulan bebas dan mendekati zina. Oke. Jadi nanti ditulis ya di dalam LKPD-nya, nanti setiap kelompok akan maju untuk menjelaskan tentang tugas yang Bapak berikan. Selama 15 menit ya. Oke. Sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, sekarang Bapak minta untuk kelompok 1 untuk menjelaskan tentang pengertian pergaulan bebas dan mendekati zina. Untuk perwakilan dari kelompok 1 dipersilahkan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil kelompok kami tentang pengertian pergaulan bebas dan zina pada kita. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh tata cara agama. Sedangkan zina adalah hubungan lahirnya suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak membutuhkan terikat hubungan pernikahan. Oke, dalilnya? Oke, artinya? Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan kuat di dalam Islam. Oke, kasih aplaus buat teman kita kelompok 1. Selanjutnya Bapak silakan untuk kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Pada kelompok 2 Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Hikmah dilarangnya pergaulan bebas dan mendekati zina adalah dapat memberikan manfaat berupa pelindungan diri dari penyakit menular seksual, menjaga martabat dan kehormatan diri dan keluarga, terhindar dari masalah kehamilan di luar nikah, serta masalah lain yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Oke, kasih aplaus buat teman kita kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 Bapak persilakan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya adalah dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah zina dapat merusak nasab, mendapat murka Allah, mendapatkan siksaan di neraka, merusak kesehatan mental, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, dan mendapatkan masalah keluarga. Oke, kasih aplaus buat teman kita kelompok 3. Oke, selanjutnya kepada kelompok 4 Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membaca hasil diskusi kami tentang solusi menghindari pergaulan bebas dan zina. 1. Berbuat iman dan ibadah. 2. Berteman yang baik. 3. Kembalikan diri dan pikiran. 4. Gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. 5. Bangunnya untuk menjaga kehormatan. 6. Dari berjuang. Oke, kasih aplaus buat kita semuanya.
sudah menjelaskan tentang hasil diskusinya ya. Semoga dapat kita ambil pelajaran. Gimana anak-anak Bapak? Sudah paham semuanya? Apakah masih ada pertanyaan? Selanjutnya kepada semua kelompok agar meletakkan hasil diskusinya ke sebelah, yang kelompok 1 dan 2 ke sebelah kanan ke dinding ya, dan kelompok 3, 4 ke sebelah kiri agar bisa dibaca kawan-kawan kita semuanya, agar nanti keliling ya membacanya, biar kita tahu nanti mulai dari pengertian pergaulan bebas dan zina, hikmah pergaulan bebas dan zina, terus dampaknya dan solusi pergaulan bebas dan zina. Oke, sekarang silahkan untuk meletakkan hasil diskusinya ke dinding biar nanti bisa dibaca teman-teman kita semua. Oke, silahkan. Satu, ini kelompok 2 biar bisa nanti dibaca. Nah, untuk semua kelompok silahkan membaca hasil diskusi dari kelompok teman-temannya. Sekarang semuanya bergerak berdiri, silahkan keliling ya membaca dari hasil diskusi teman-teman kita semua. Keliling aja, keliling. Gantian per kelompok ya. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Kalau sudah dibaca gantian, kasih kesempatan buat kawannya untuk membaca ya. Oke, udah paham semua kan? Sudah? Nah, oke. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mana, masih semangat? Iya. Aduh, Bapak lihat masih kurang semangat ini. Oke, sekarang kita ice breaking lagi ya. Bisa menemani Bapak untuk memandu ice breaking? Oke, Alia, coba. Silahkan sini, Alia. Berdiri di depan. Oke, semuanya silahkan berdiri ya, biar kita ice breaking, biar lebih semangat lagi ya untuk pelajaran hari ini. Oke, Alia, dikasih arahan gimana ice breaking kita hari ini? Kita ice breaking buka tutup ya. Oke. Tepuk tangan lagi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, diulangi lagi ya biar lebih semangat lagi ya. Sekali lagi ya. Buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, tepuk tangan buat Alia. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak mau mendengarkan refleksi dari pelajaran kita hari ini ya. Oke, kepada anak-anak Bapak, siapa yang bisa mewakili untuk memberikan refleksi? Oke, Dila. Saya, Pak. Silahkan Dila. Dari pembelajaran yang kita pelajari tadi, saya jadi tahu menghindari zina dan pergaulan bebas, yaitu dengan cara menguatkan iman Ya. dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Menghindari lingkungan buruk. Pada pembelajaran hari ini, saya juga merasa senang karena pembelajaran hari ini diselingi dengan ice breaking. Oke, berikan tepuk tangan kepada Dila. Oke, tadi kita sudah mendengarkan refleksi dari teman kita Dila ya. Sekarang mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf.
Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Untuk minggu depan jangan lupa dibaca materinya tentang hakikat mencintai Allah ya. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca doa ya. Para ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.